Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ S1 Manajemen, kelas 301, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Abdurrahman. Saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir sekolah semester ganjil yang berjudul lanjutan dari UTS kemarin, yang berjudul Etika Bekerja dan Berbisnis Menurut Ajaran Agama Islam. Panduan menjalankan aktivitas profesional dengan nilai luhur Islam. Pertama, landasan etika dalam Islam. Etika berasal dari kata Yunani, ethos yang berarti kebiasaan dan karakter. Dalam Islam, etika bisnis dan bekerja merupakan nilai moral yang mengatur perilaku sesuai Al-Quran dan hadis. Tujuan utama adalah menciptakan aktivitas usaha, uang adil jujur dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, karakteristik pembisnis dan pekerja Muslim terdiri ada empat bagian. Yang pertama ada amanah, sidik, tablik, dan fatonah. Sedangkan amanah adalah yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan kesepakatan yang telah dibuat menjaga kepercayaan dengan sepenuh hati. Sedang yang kedua sidik, jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak berbohong atau menipu dalam setiap transaksi. Yang ketiga, tablik, yaitu mencapaikan informasi produk atau jasa secara benar, transparan, dan tidak menyembunyikan cacat. Yang terakhir atau yang keempat adalah fatona, yaitu cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan bisnis, mengelola risiko dengan baik. Selanjutnya, teladan pembinis terbaik adalah Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai Al-Amin yang atau disebut dengan yang terpercaya. Dalam aktivitas perdagangannya, beliau selalu berdagang dengan jujur, amanah, dan tidak pernah menipu pelanggannya. Selanjutnya, tiga prinsip etika kerja dan bisnis Islam. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas bekerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan pujian atau pengakuan manusia dalam buku HR Bukhari Muslim. Yang kedua, amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan dalam pekerjaan, transaksi, dan kesepakatan bisnis dalam huruf HRAT Tirmidzi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah jujur, menjauhi dusta dan penipuan dalam setiap aspek pekerjaan dan transaksi bisnis dalam kurung buku HR Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, prinsip tauhid dalam etika bisnis. Yang pertama ada bisnis sebagai ibadah, yang kedua menjauhkan praktek haram, yang ketiga keuntungan bermakna. Yang pertama, sedangkan bisnis sebagai ibadah adalah segala aktivitas bisnis adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, menjauhkan praktik haram, yaitu hindari riba, penipuan, dan eksploitasi dalam semua bentuknya. Yang ketiga, keuntungan bermakna, yaitu jadikan profit sebagai sarana kebaikan dan manfaat bagi umat. Selanjutnya, keadaan dan transparansi dalam bisnis Islam. Ada tiga. Yang pertama, timbangan yang tepat. Yang kedua, informasi transparan. Yang ketiga adalah hak setaranya. Yaitu yang pertama, timbangan yang tepat, gunakan ukuran dan timbangan yang akurat, mengurangi atau melebihi untuk keuntungan sepihak. Yang kedua, informasi transparan, yaitu sampaikan detail produk secara jelas dan jujur, tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan. Nah, yang ketiga, hak setaranya, yaitu setidak pihak berhak mendapatkan hak secara adil tanpa ada yang dirugikan.
Selanjutnya, keadilan adalah pandai bisnis Islam, yaitu sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Yang pertama, manfaat sosial, yaitu bisnis harus memberi dampak positif bagi masyarakat, tidak merugikan atau mengeksploitasi. Yang kedua, berbagi rezeki, yaitu tunaikan zakat, sedekah, dan bantuan bagi yang membutuhkan sebagai wujud syukur. Yang ketiga, keselestarian lingkungan, yaitu jaga alam dan terapkan etika dalam seluruh rantai pasok untuk generasi pendatang. Yang selanjutnya, penerapan etika Islam di dunia kerja modern, yaitu integrasi nilai Islam dalam era digital. Meskipun zaman terus berkembang, prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks bisnis modern. Yang pertama, yaitu pemimpin yang memberikan teladan nyata dalam integrasi dan kejujuran. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan penuh rasa hormat. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, studi kasus perusahaan syariah dan etika bisnis. Yang pertama, CCR berbasis Islam, yaitu perusahaan yang merupakan tanggung jawab sosial sesuai nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua, Bank Mega Syariah menegakkan prinsip amanah dan transparansi dalam setiap pelayanan perbankan, menghindari produk berbasis riba. Yang ketiga, pelatihan etika. Program pelatihan etika Islam bagi karyawan sebagai bagian integral dari budaya perusahaan. Implementasi nyata nilai-nilai Islam dalam dunia korporasi modern membuktikan bahwa etika dan kesuksesan bisnis dapat berjalan beriringan. Selanjutnya, menjadi muslim profesional yang beretika. Yang pertama, jalan menuju ridho Allah. Etika kerja dan bisnis Islam bukan sekadar aturan, tetapi jalan meraih keberkahan dunia akhirat. Yang kedua, kunci kesuksesan berkelanjutan, yaitu integrasi kejujuran dan keadilan adalah fondasi kesuksesan jangka panjang. Yang ketiga, komitmen kemaslahatan bersama, yaitu jalankan bisnis dengan hati ikhlas dan penuh tanggung jawab untuk kebaikan semua. Sekian dan terima kasih. Apabila ada penyampaian penyampaian yang kurang atau kata-kata yang tidak kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.